Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Dilansir dari pemberitaan laman kompas.com, di sana Prabowo menyebut yaitu soal rencana impor sapi. Diberitakan ada sekitar 1,5 juta ekor sapi yang akan diimpor ke Indonesia. Karena Prabowo menilai bahwa susu yang langsung berasal dari sapi akan lebih bagus ketimbang susu kemasan yang dinilainya banyak menggunakan gula dan pengawet. Namun masih menurut Prabowo, hal tersebut terkendala atas jumlah sapi perah di negeri ini yang menurutnya masih jauh dari kata memadai. Ditambah lagi, mungkin saja di sana Prabowo ingin meminimal gorengan masyarakat yang menganggap bahwa program susu gratis yang digaungkan oleh Prabowo Gibran akan menambah jumlah impor susu dalam negeri yang saat ini saja datanya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencatat sekitar 80% kebutuhan susu dalam negeri berasal dari impor. Mungkin di sini Prabowo ingin agar Indonesia tidak impor susu lebih besar lagi guna mendukung program susu gratisnya tersebut. Dari yang sebelumnya impor susu akhirnya dirubah menjadi impor sapi. Demi mengejar ambisi program susu gratis bagi 82 juta anak Indonesia tersebut dengan asumsi per anak akan mendapatkan 500 cc, maka akan dibutuhkan susu sebanyak 40 juta liter sehingga setiap 2,5 juta sapi perah perlu disediakan supaya kuotanya bisa terpenuhi. Nah, di sini terus terang saja saya begitu khawatir ya. Kalau Prabowo sudah bicara tentang rencana impor, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sapi yang jauh dari pemahaman Prabowo, ya. Kita semua tahu latar belakang militer. Ya. Sebagai Menham saja di sini Prabowo terlihat tidak bisa dalam pembelanjaan pesawat tempur, apalagi diinginkan adalah pesawat tempur bekas, sehingga pesawat tua yang sebenarnya bisa diperoleh secara hibah oleh Prabowo malah dibeli dengan harga tinggi, walaupun saat itu kabarnya pembelian pesawat tersebut ditunda karena para calo meminta pembelian pesawat bekas tersebut dengan uang cash, tidak bisa melalui pinjaman luar negeri. Sedangkan Bu Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa kapasitas fiskal kita tidak mencukupi untuk pembelian tunai. Di sini masyarakat bayang bersyukur pesawat bekas tersebut akhirnya tidak jadi terbeli. Karena di sini para calo sangat khawatir di dalam memberi talangan dana. Khawatir jika Prabowo ke depan kalah Pilpres. Walaupun banyak lembaga survei mengunggulkan nama Prabowo, tapi di sini para calo tersebut mungkin beranggapan bahwa elektabilitas Prabowo di banyak lembaga survei tidak bisa menjamin bahwa Prabowo akan menang. Dan kalau Prabowo kalah, lalu siapa yang bisa menjamin pembayaran utang luar negeri? Jadi hal inilah yang dipikirkan oleh para calo-calo luar negeri. Ternyata bisa juga berpikir secara rasional dia. Tentu saja penundaan pembelian pesawat bekas tersebut akan bisa berlanjut bila Prabowo terpilih menjadi presiden. Oke, kita kembali ke masalah sapi ya. Di atas telah dijelaskan bahwa Prabowo akan mengimpor 1,5 juta sapi ya, dari India dan program susu gratisnya tersebut. Tentu saja negara pasti akan menyediakan banyak anggaran. Nah, misalnya saja di sini harga sapi India harga terendahnya katakanlah misalnya
10 ekor, 10 juta per ekor. Negara kan harus menyiapkan anggaran luar biasa, ya. Jadi di sini bukan segampang itu, ya. Itu belum tetek bengek, segala macam harus diperhitungkan, ya. Dari biaya pengiriman, ya, biaya perawatan, biaya kandang, biaya tenaga kerja dan sebagainya. Pokoknya seambrek lah biaya yang bisa jadi akan lebih dari biaya pembelian sapi tersebut. Apalagi nanti Prabowo rencana akan bekerja sama dengan India dalam pemenuhan kuota sapi tersebut. Kenapa nggak memilih berkualitas tinggi sekalian dari negeri penghasil susu di Eropa, yaitu Amerika atau di manalah negara yang paling jago, ya. Atau bagaimana dengan Boyolali atau daerah penghasil susu lainnya? Kenapa tidak disebut untuk dilibatkan sejak awal? Atau di sini mungkin Prabowo terlanjur malu, ya, sama orang Boyolali, karena dulu Prabowo pernah merendahkan, ya. Yang kemarin kasusnya juga ada tambah lagi di Boyolali, ya. Dengan banyak kasus di Boyolali mungkin Prabowo malu untuk mengatakan seperti itu. Kalau kita logika saja sekarang, masa sih daerah seluas Indonesia tidak bisa dibikin semacam peternakan sapi, kayak Padang di Australia misalnya? Harus dipikirkan pernah terobosan seperti itu. Enggak kita hanya mikir beli dan beli. Kita harus berani ada gebrakan, program yang jelas. Saya pikir mampu Indonesia lo cuman biara sapi saja. Orang Indonesia peternak jago kok, asal betul-betul konsentrasi. Nah, tapi ya mungkin maklum juga Prabowo karena kemarin dikasih untuk ngurus food estate juga gagal. Jadi mungkin takut ini gagal lagi atau gimana, jadi nggak ada program yang ke sana. Ya udah nggak apa-apa, mungkin nanti kalau 03 yang menang mungkin nanti akan diadakan peternakan yang luar biasa besarnya, sehingga tidak usah impor susu yang gila-gilaan seperti itu, dan kita bisa menambah tenaga kerja untuk lapangan pekerjaan dan untuk gizi sekalian kena di dalam negeri. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan bisa untuk renungan kita semua dan untuk Indonesia maju. Terima kasih. Merdeka.